Malam itu hujan deras sekali. Air sungai kecil di pinggiran Semarang sudah meluap, menggenangi pinggir jalan tanah yang biasa dipakai Mas Joko lewati setiap pulang. Ia duduk di bawah atap genteng bocor milik gudang gilingan tua yang sudah lama tak dipakai. Bajunya basah kuyup, dingin menusuk tulang. Tapi yang lebih dingin lagi adalah hatinya. Ia menatap ponsel di tangan. Layar sudah retak sejak kemarin. Pesan dari Bu Siti baru saja masuk. Mas, dokter bilang kalau besok siang belum ada uang muka, operasi Adi ditunda. Napasnya semakin pendek, Mas. Joko menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti ada duri. Ia ingat wajah Adi tadi pagi di rumah sakit. Anaknya yang baru 9 tahun itu berbaring lemah di ranjang kecil. Selang oksigen di hidung. Dada naik turun dengan susah payah. Setiap helaan napas terdengar seperti angin lewat celah pintu reot. Ya Allah, kenapa harus anakku? Bisik Joko pelan. Suaranya hilang ditelan deru hujan. Ia tukang ojek motor biasa. Dulu motornya masih bagus, bisa bawa penumpang dari pasar sampai ke pabrik genteng. Tapi 2 bulan lalu mesinnya mati total. Spare part mahal. Uang tabungan habis untuk bayar rumah sakit bulan lalu. Sekarang ia hanya bisa jalan kaki. Kadang bantu bongkar muatan di dermaga kecil. Tapi hasilnya cuma cukup buat nasi bungkus sehari-hari. Hutang di warung Bu Siti sudah menumpuk. Tetangga mulai bisik-bisik. Pak Slamet, tetangga sebelah yang suka ngobrol di warung kopi, kemarin sore malah bilang, Mas Joko, mending cari jalan lain dong. Anak sakit begitu, kalau nunggu halal-halal doang, bisa-bisa keburu. Joko tidak jawab waktu itu. Tapi kata-kata itu sekarang seperti jarum menusuk telinganya. Hujan semakin deras. Suara air jatuh di genteng seperti genderang perang. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Suara hujan itu pelan-pelan menghilang. Bukan reda, bukan berhenti, hanya hilang. Seperti ada tangan tak kasat mata menutup telinga Joko dari dalam. Dunia jadi sunyi. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar keras. Dek, dek, dek. Ia mengangkat kepala. Air hujan masih mengguyur bahunya. Tapi telinganya kosong. Lalu datang bau itu. Bau melati. Wangi manis, lembut, seperti bunga yang baru dipetik di pagi hari. Tapi bercampur dengan bau kapur barus yang tajam. Bau nenek-nenek dulu waktu Joko kecil, kalau ada orang meninggal di kampung. Dingin. Sangat dingin. Joko berdiri pelan. Kakinya gemetar. Ia menoleh ke arah gudang gilingan tua itu. Bangunan dari bata merah zaman Belanda, atapnya sudah banyak bolong, dindingnya retak-retak. Di dalam sana, biasanya hanya ada tumpukan genteng pecah dan sumur tua yang sudah kering. Tapi malam ini, ada sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kecil. Pelan. Teratur. Seperti anak kecil berjalan di lantai genteng yang basah. Joko menelan ludah lagi. Siapa di situ? Tanyanya. Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Hanya bau melati yang semakin kuat. Kapur barusnya menusuk hidung. Ia melangkah 1 langkah masuk ke dalam gudang. Kakinya menginjak genangan air dingin. Sepatu ketsnya sudah bolong. Air langsung meresap. Dingin menusuk tulang keringnya. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin dekat. Tapi tidak ada bayangan. Tidak ada siluet. Hanya suara. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding bata yang lembab. Bau tanah basah bercampur melati membuat kepalanya pusing sedikit. Lalu ia melihatnya. Di pinggir sumur tua, ada seorang lelaki tua duduk tenang di atas tumpukan genteng utuh. Baju koko putih bersih sekali. Tak ada setitik lumpur pun.
Serban putih melilit rapi di kepalanya. Janggutnya putih, panjang, rapi. Matanya teduh, seperti orang yang sudah lama mengaji. Tangan kanannya memegang tasbih kayu hitam yang berputar pelan. Lelaki itu tersenyum kecil. Senyumnya tidak menakutkan, malah damai. Tapi damai yang membuat dada Joko sesak. "Assalamualaikum, Mas Joko," kata lelaki itu. Suaranya pelan, dalam, seperti suara orang tua yang sedang bercerita di masjid setelah Isya. Joko terkejut. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Kok tahu nama saya?" Lelaki itu tidak langsung jawab. Ia hanya memandang Joko dengan mata yang seolah melihat sampai ke dalam jiwa. Tasbih di tangannya terus berputar. Klik, klik, pelan. "Kamu sedang susah sekali ya, Mas?" katanya lembut. "Anakmu Adi, napasnya semakin berat. Dokter minta uang besok siang. Kalau tidak, mungkin besok malam kamu sudah duduk di samping jenazah kecil." Kata-kata itu seperti pisau. Joko merasa lututnya lemas. Ia bersandar ke dinding. Air mata yang tadi ditahan akhirnya jatuh bercampur air hujan di wajahnya. "Ya Allah, Bapak tahu dari mana?" bisiknya. Lelaki tua itu bangkit pelan. Gerakannya ringan, seperti tidak menyentuh tanah. Bau melati semakin kuat. Kapur barusnya membuat Joko hampir bersin. "Nama saya Kiai Haji Abdullah," katanya. "Saya bukan dari dunia kalian sepenuhnya. Tapi saya datang karena doa Bu Siti yang kamu dengar setiap malam. Doa yang kamu sendiri takut ucapkan karena malu." Joko menunduk. Benar. Setiap malam ia mendengar istrinya menangis di pojok kamar sambil berdoa. "Ya Allah, kasihani suamiku yang sedang berjuang. Jangan ambil anak kami." Kiai Haji Abdullah mendekat satu langkah. Tidak ada suara langkah kali ini. Hanya bau itu yang semakin dekat. "Saya bisa bantu kamu, Mas Joko. Rezeki yang halal. Tapi ada batasnya. Ada aturannya. Kalau kamu patuh, hidupmu akan berubah. Anakmu bisa dioperasi. Hutangmu lunas pelan-pelan. Tapi kalau kamu langgar..." Ia berhenti sejenak. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam sumur. Joko merinding. "Maka malam ini akan terasa lebih panjang dari yang kamu kira." Joko mengangkat wajah. Matanya merah. "Apa syaratnya, Kiai? Saya sudah tidak tahan lagi. Saya rela apa saja demi Adi." Kiai Haji Abdullah tersenyum lagi. Senyum yang tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat Joko merasa seperti anak kecil yang sedang diperingatkan. "Saya akan beri kamu kemampuan melihat peluang kecil yang orang lain lewatkan. Peluang halal. Kerja keras yang tadinya tak kelihatan hasilnya akan berbuah. Tapi ingat dua hal ini baik-baik, Mas." Ia mengangkat satu jari. "Pertama, jangan pernah sebut nama saya di depan siapapun. Bahkan di depan Bu Siti sekalipun. Kalau kamu cerita, rezeki itu akan berhenti mengalir. Dan angin malam akan lebih dingin." Jari kedua terangkat. "Kedua, jangan gunakan rezeki ini untuk sombong. Jangan untuk fitnah orang lain. Jangan untuk membalas dendam. Kalau kamu lakukan, maka sesuatu yang kamu sayang paling akan mulai menjauh darimu." Joko mengangguk cepat. "Saya janji, Kiai. Saya janji. Tolong bantu Adi." Kiai Haji Abdullah mengangguk pelan. Ia meletakkan tasbihnya ke tangan Joko sebentar. Kayu itu hangat. Hangat sekali, kontras dengan udara dingin di sekitar. "Pulanglah sekarang. Besok pagi, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan." Lalu, seperti asap, Kiai Haji Abdullah menghilang. Hanya bau melati dan kapur barus yang masih tertinggal. Suara hujan kembali. Deras.
keras, seperti tidak pernah hilang. Joko berdiri di sana, basah kuyup, tasbih masih di tangannya. Ia menatap sumur tua yang gelap. Ia belum sadar bahwa malam ini waktu baginya terasa berhenti sebentar. Tapi bagi dunia di luar gudang tua itu, sesuatu yang lebih besar sudah mulai bergerak. Dan batas yang baru saja diberikan padanya, suatu saat nanti akan diuji. Joko berdiri membeku. Tasbih kayu hitam di telapak tangannya masih hangat. Hangat sekali. Kontras dengan udara yang dingin menusuk tulang. Ia menggenggamnya erat. Jarinya gemetar sedikit. Kiai Haji Abdullah? Panggilnya pelan. Suaranya hampir hilang di antara deru hujan yang kembali menggelegar. Tidak ada jawaban. Hanya bau melati yang masih menempel di hidungnya, bercampur kapur barus yang tajam. Bau itu tidak pergi, malah semakin kuat. Seperti ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Joko menoleh cepat. Kosong. Hanya tumpukan genteng pecah dan sumur tua yang gelap. Air hujan menetes dari atap bocor. Tap, tap, tap. Suara itu sekarang terdengar jelas. Bukan langkah anak kecil lagi, hanya air biasa. Tapi hatinya tidak tenang. Ia menunduk memandang tasbih. Apa ini nyata? Gumamnya sendiri. Atau aku sudah gila karena stres? Dada Joko naik turun cepat. Ia ingat kata-kata Kiai tadi. Rezeki halal. Kemampuan melihat peluang kecil yang orang lain lewatkan. Tapi ada dua aturan. Jangan sebut nama, jangan sombong, jangan fitnah. Kalau aku langgar satu saja, Mas Joko. Suara Kiai tiba-tiba ternyiang lagi di telinganya. Suara itu datang dari dalam kepala. Pelan, tapi tegas. Angin malam ini akan lebih dingin dari biasanya. Joko merinding. Ia mengusap lengan bajunya yang basah. Dingin. Sangat dingin. Bukan karena hujan, tapi dari dalam. Ia melangkah mundur pelan. Kakinya menginjak genangan air di lantai gudang. Sepatu ketsnya berdecit. Ia keluar dari gudang tua itu. Hujan langsung menyambutnya lagi. Lebat. Dingin. Tapi kali ini ada yang berbeda. Matanya seperti lebih tajam. Di pinggir sungai yang banjir, ia melihat tumpukan genteng bekas yang biasanya ia abaikan. Genteng-genteng itu basah, berlumpur. Tapi ada yang aneh. Beberapa di antaranya utuh. Warnanya lebih merah, bentuknya lebih rapi. Seperti baru. Padahal tadi sore ia lewat sini dan tidak melihat apa-apa. Joko berhenti. Peluang halal, bisiknya. Ia membungkuk. Tangan kanannya yang masih memegang tasbih menyentuh salah satu genteng. Hangat lagi. Sama seperti tasbih. Ia angkat satu. Berat, tapi tidak pecah. Ia lihat ada cap kecil di bawahnya. Pabrik genteng baru di seberang sungai. Mereka biasa beli genteng bekas untuk daur ulang. Masya Allah, katanya pelan. Ini bisa dijual. Ia ambil 5 genteng, bawa di kedua tangan. Berat, tapi hatinya ringan sedikit. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia merasa ada harapan kecil. Perjalanan pulang terasa panjang. Jalan tanah sudah berubah jadi lumpur. Air genangan sampai mata kaki. Tapi Joko berjalan cepat. Tasbih diselipkan ke saku baju. Ia jaga baik-baik. Bau melati masih ikut. Kadang muncul tiba-tiba saat angin berhembus. Sampai di gang kecil rumahnya, lampu warung Bu Siti masih menyala redup. Jam sudah larut. Hampir tengah malam. Joko dorong pintu kayu yang reyot. Bunyinya berderit pelan. Mas, kamu dari mana saja? Tanya Bu Siti langsung. Ia duduk di tikar, mata sembab.
Di pangkuannya ada mangkuk bubur untuk Adi yang sudah dingin. Joko letakkan genteng-genteng di pojok ruangan. Aku cari kerja malam, Sid. Ketemu muatan genteng di gudang lama. Bu Siti menatap genteng itu. Alisnya berkerut. Genteng? Dari mana? Kamu basah kuyup begini. Joko menelan ludah. Ia ingat aturan pertama. Jangan sebut nama Kiai. Bahkan ke istri sendiri. Di gudang tua dekat sungai. Jawabnya pelan. Aku lihat ada yang masih bagus. Besok pagi aku bawa ke pabrik seberang. Katanya mereka beli per kilo. Bu Siti diam sebentar. Lalu ia bangkit. Peluk suaminya erat. Tubuh Joko dingin. Tapi pelukan itu hangat. Mas, aku takut tadi. Adi nangis seharian. Napasnya semakin susah. Joko peluk balik. Ia cium kening istrinya. Besok kita coba, Sid. Insya Allah ada jalan. Dari kamar kecil, suara Adi terdengar. Ayah! Ayah pulang! Joko lepas pelukan. Ia masuk ke kamar. Anaknya berbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat. Selang oksigen masih di hidung. Tapi matanya berbinar kecil saat lihat ayahnya. Adi, ayah bawa sesuatu buat kamu besok ya, kata Joko sambil duduk di pinggir kasur. Tangan kasarnya mengusap rambut anaknya yang lembab. Adi tersenyum tipis. Ayah capek ya? Bau ayah, bau bunga. Joko terkejut. Bau melati. Masih ada. Ia cium bajunya sendiri. Benar, wangi itu menempel. Angin malam bawa bau melati dari sungai, nak. Jawabnya cepat, tapi suaranya agak gemetar. Adi mengangguk pelan, lalu batuk kecil. Suaranya seperti angin lemah. Joko merasa dada sesak lagi. Tapi kali ini ada sedikit harapan. Genteng itu. Peluang kecil itu. Mungkin besok bisa dapat uang muka 100.000. Cukup untuk bayar obat sementara. Bu Siti masuk membawa air hangat. Minum dulu, Mas. Kamu dingin sekali. Joko terima gelas itu. Ia minum pelan. Airnya terasa aneh. Ada rasa manis tipis. Seperti ada kapur barus yang larut sedikit. Tapi tidak pahit. Malam itu Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di teras kecil. Hujan masih turun, tapi pelan sekarang. Ia pegang tasbih di saku. Hangat terus. Kiai, terima kasih, bisiknya dalam hati. Saya janji, saya tidak akan langgar. Tapi di dalam kepala, suara Kiai kembali terngiang. Kalau kamu langgar satu saja, Mas Joko, angin malam ini akan lebih dingin dari biasanya. Joko menggigil. Ia lihat ke arah gudang tua di kejauhan. Gelap. Tapi ia tahu, sesuatu sudah mulai berubah. Ia belum tahu bahwa besok pagi, ketika ia bawa genteng ke pabrik, pemiliknya akan bilang harga genteng naik mendadak, dan uang yang ia dapat lebih dari cukup untuk bayar hutang warung. Tapi tetangga Pak Slamet sudah mulai memperhatikan, dan mulut fitnah kadang lebih berbahaya dari angin dingin manapun. Pagi itu masih mendung. Hujan semalam meninggalkan genangan di mana-mana. Joko bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya pegal karena tidur di lantai. Tapi tasbih di saku bajunya masih hangat. Ia pegang sebentar. Hangat. Seperti mengingatkan. Mas, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Bu Siti dari dapur kecil. Ia sedang rebus air untuk bubur Adi. Joko angkat genteng-genteng yang ia bawa semalam. Ke pabrik genteng seberang sungai, Sid. Semoga laku. Bu Siti mengangguk pelan. Matanya masih sembab. Tapi ada sedikit harapan di sana. Hati-hati ya, Mas.
Jalan licin. Joko keluar rumah. Udara pagi dingin. Bau tanah basah bercampur sedikit melati. Ia tersenyum tipis. Mungkin cuma angin. Ia berjalan menyusuri gang. Kakinya menginjak lumpur. Sepatu ketsnya sudah basah lagi. Tapi langkahnya lebih ringan dari kemarin. Sampai di pabrik, suara mesin penggiling genteng sudah berderu. Pak Burhan, pemiliknya, sedang berdiri di depan gudang. Joko taruh genteng di tanah. "Pak, ini genteng bekas dari gudang tua dekat sungai. Masih bagus. Mau beli?" Pak Burhan mendekat. Ia angkat satu genteng. Periksa cap di bawahnya. Alisnya naik. "Wah, ini genteng zaman Belanda ya. Jarang loh yang masih utuh begini. Biasanya pecah semua." Joko diam. Ia hanya mengangguk. Tangan kanannya memegang tasbih di saku. Hangat lagi. Pak Burhan timbang. 200.000 per kilo. Kamu bawa 5 kilo lebih. Ini 450.000. Joko terpana. Uang itu lebih dari yang ia harapkan. Biasanya genteng bekas cuma 100.000 per kilo. Ia terima uangnya. Tangan gemetar sedikit. "Terima kasih, Pak. Besok saya bawa lagi ya." Pak Burhan tertawa kecil. "Kalau begini terus, Mas Joko, saya beli semua. Pabrik lagi butuh bahan daur ulang." Joko pulang dengan uang di kantong. Langkahnya cepat. Hati berdegup. "Ya Allah, ini nyata," gumamnya pelan. "Ini rejeki yang Kiai bilang." Di rumah ia kasih sebagian ke Bu Siti. "Ini untuk bayar hutang warung dulu, Sid. Sisanya buat obat Adi." Bu Siti menatap uang itu. Matanya berkaca. Ia peluk suaminya erat. "Mas, dari mana kamu dapat ini? Semalam cuma genteng biasa." Joko menelan ludah. "Ingat aturan. Jangan sebut nama." "Dari gudang tua, Sid. Peluang kecil yang orang lain lewatkan. Insya Allah besok masih ada." Bu Siti tidak tanya lagi. Ia cium tangan suaminya. "Alhamdulillah, Adi napasnya agak lebih enak tadi malam." Joko masuk ke kamar kecil. Adi duduk di kasur. Wajahnya masih pucat. Tapi mata anak itu berbinar. Ayah bawa apa?" Joko duduk di pinggir kasur. Ia usap rambut Adi. "Ayah bawa rezeki kecil, Nak. Besok kita bayar obat. Kamu harus kuat ya." Adi mengangguk pelan. Ia tarik napas. Kali ini tidak terlalu susah. "Ayah bau bunga lagi. Melati ya?" Joko tersenyum. Bau itu masih ada. Tipis. Tapi jelas. "Iya, Nak. Angin dari sungai bawa bau melati." Siang itu Joko kembali ke gudang tua. Kali ini ia tidak sendirian dalam hati. Ia lihat lebih banyak genteng bagus. Yang kemarin tidak kelihatan. Sekarang seperti terang benderang. Ia bongkar pelan. Satu persatu. Tangan kasarnya penuh tanah. Tapi setiap genteng yang ia angkat terasa ringan. Hangat. Tap, tap, tap. Suara langkah kecil lagi. Joko berhenti. Ia menoleh. Kosong. Hanya angin yang berhembus pelan. Bau kapur barus muncul sebentar, lalu hilang. "Kiai, saya tahu. Saya ingat aturannya," bisik Joko. Ia lanjut kerja. Tidak ada ketakutan. Hanya rasa syukur yang dalam. Sore harinya ia bawa genteng kedua kalinya. Pak Burhan beli lagi. Kali ini 600.000. Joko bayar hutang warung Bu Siti. Warung kecil itu akhirnya bisa beli beras lebih banyak. Bu Siti masak sayur yang enak. Pertama kalinya dalam sebulan mereka makan tanpa cemas, besok apa? Malam itu Adi tidur lebih nyenyak. Napasnya tidak terlalu berat. Joko duduk di samping kasur. Ia dengar suara napas anaknya. Teratur.
pelan. Alhamdulillah, katanya dalam hati. Air mata jatuh diam-diam. Terima kasih, Kiai. Saya tidak akan langgar janji. Tapi keesokan paginya, semuanya mulai berubah sedikit. Pak Slamet, tetangga sebelah, sedang duduk di warung kopi kecil depan gang. Ia lihat Joko lewat dengan tas penuh uang receh. Mas Joko, dari mana duit sebanyak itu? Kemarin masih hutang di warung. Sekarang bayar lunas. Kerja di mana sih? Joko berhenti. Ia tersenyum tipis. Cuma jual genteng bekas, Pak. Peluang kecil. Pak Slamet mengangkat alis. Genteng? Kok bisa segitu banyak duitnya? Orang lain juga jual genteng. Kok kamu cepat sekali? Joko menelan ludah. Dingin tiba-tiba menyentuh tengkuknya. Bau melati muncul lagi. Kuat. Ia ingat aturan. Jangan sombong, jangan fitnah. Cuma kerja keras, Pak. Jawabnya pelan. Insya Allah rezeki halal. Pak Slamet tertawa, tapi matanya penuh tanya. Kalau ada rahasia, cerita dong, Mas. Kita kan tetangga. Bisa sama-sama maju. Joko mengangguk. Ia lanjut jalan. Tapi di belakang, ia dengar Pak Slamet bisik ke teman warung. Anaknya sakit parah. Tiba-tiba ada duit. Aneh sih. Joko merasa dada sesak. Tapi ia diam. Ia pegang tasbih di saku. Hangat. Mengingatkan. Ia belum sadar sepenuhnya bahwa tetangga mulai bertanya. Mulut fitnah mulai bergerak pelan. Dan angin malam nanti mungkin akan lebih dingin dari biasanya. Siang itu udara masih lembab. Hujan baru reda. Joko sedang duduk di teras kecil rumahnya. Ia hitung uang receh dari penjualan genteng tadi pagi. Tangan kasarnya bergerak pelan. Satu persatu kertas 1.000. 200.000 sudah terkumpul dalam 2 hari. Cukup untuk bayar obat Adi minggu ini. Tapi dokter bilang operasi butuh 200 juta. Masih jauh. Jauh sekali. Tap, tap, tap. Suara langkah kecil lagi. Joko angkat kepala. Di depan gang, Pak Slamet dan Bang Udin datang berjalan. Mereka berdua tetangga lama. Pak Slamet, tukang ojek online, suka ngobrol panjang. Bang Udin dulu preman kecil, sekarang buka usaha abu-abu di pasar. Mereka duduk tanpa diundang. Pak Slamet nyalakan rokok. Asapnya tipis. Mas Joko, lagi ngitung duit ya? Tanya Pak Slamet sambil tersenyum lebar. Matanya menatap tumpukan uang itu. Wah, cepat sekali. Kemarin masih hutang di warung. Sekarang sudah punya modal segini. Rahasia apa dong? Joko menelan ludah. Ia lipat uangnya cepat. Masuk ke saku. Tasbih di saku lain terasa hangat. Sedikit lebih panas dari biasa. Cuma jual genteng bekas, Pak. Jawabnya pelan. Peluang kecil di gudang tua. Kerja keras biasa. Bang Udin tertawa kecil. Suaranya kasar. Kerja keras? Mas, kita kan tahu. Anakmu sakit parah. Tiba-tiba duit mengalir. Jangan-jangan ada yang bantu ya? Ilmu apa gitu? Joko diam. Dingin mulai merayap di punggungnya. Bau melati muncul pelan. Tapi bercampur kapur barus yang lebih tajam. Ia usap tengkuk. Basah oleh keringat dingin. Pak Slamet mendekat. Dengar dong, Mas. Kita bisa bantu. Bang Udin punya kenalan di pasar. Bisa buka usaha genteng besar. Bukan jual eceran lagi, tapi borongan ke pabrik-pabrik di Semarang. Kalau pakai cara cepat, duitnya bisa berlipat. Operasi Adi lunas dalam sebulan. Bang Udin mengangguk. Betul, Mas. Saya dulu juga gini. Ada teman yang kasih ilmu kecil. Sekarang usaha lancar. Kamu cerita aja, kita bagi hasil. Fitnah apa sih? Kita kan sama-sama susah dulu. Joko merasa dada sesak.
Kata-kata itu seperti madu. Cepat, mudah, 200 juta. Adi bisa operasi besok. Nggak perlu nunggu genteng satu persatu. Ia bayang Adi napasnya pendek. Wajah pucat. Bu Siti menangis malam-malam. Mas, saya cuma kerja biasa, katanya. Suaranya agak goyah. Tidak ada ilmu apa-apa. Tapi di dalam hati, ia ragu. Mungkin cerita sedikit saja. Tidak sebut nama kiai. Cuma bilang ada orang tua di gudang. Mungkin tidak langgar aturan. Peluang halal kan masih. Saat itu angin berhembus tiba-tiba. Dingin menusuk tulang. Bukan angin biasa, seperti dari dalam sumur. Joko menggigil. Bau kapur barus sok kuat ke hidungnya. Tajam, membuat mata perih sedikit. Ia pegang saku. Ciahwa motor lama di dalamnya. Tiba-tiba terasa panas. Panas ran. Seperti bara kecil. Joko tarik tangan cepat. Astagfirullah, bisiknya dalam hati. Pak Selamat tidak sadar. Mas, pikir-pikir dong. Besok kita ke gudang bareng. Kamu tunjukin tempatnya. Kita buka usaha besar. Anakmu selamat. Kita semua untung. Bang Udin tambah. Iya mas, jangan pelit ilmu. Kita tetangga. Fitnah apa kalau bagi rezeki? Joko berdiri. Kakinya gemetar sedikit. Saya pikir dulu ya pak. Sore ini Adi butuh obat. Ia masuk rumah. Tutup pintu pelan. Tapi angin dingin masih ikut. Bau kapur barus tidak hilang. Ia duduk di kursi kayu reot. Tangan memegang tasbih. Hangatnya sekarang seperti peringatan. Joko menunduk. Ya Allah, saya hampir langgar. Maafkan saya. Di kamar, Bu Siti sedang usap kening Adi. Ia lihat suaminya. Mas, mereka ngomong apa? Wajahmu pucat sekali. Joko geleng kepala. Cuma ngajak usaha, Sid. Saya tolak. Malam mulai turun. Maghrib lewat. Joko sholat di musola kecil. Doanya panjang. Jangan biarkan saya tergoda ya Allah. Saya janji patuh. Tapi saat ia keluar musola, Pak Selamat lewat lagi. Mas, besok pagi kita ke gudang ya. Saya bawa motor. Kamu cerita sedikit saja, tidak apa-apa kok. Joko diam. Ia angguk pelan. Bukan setuju, tapi tidak tahu harus bilang apa. Di dalam saku, Ciahwa masih panas. Sedikit, tapi cukup membuat tangannya sakit. Ia pulang ke kamar. Adi sudah tidur. Napasnya lebih baik. Joko duduk di pinggir kasur. Ia usap rambut anaknya. Ayah akan usaha keras, nak. Cara halal. Tapi hati Joko masih gelisah. Camdo itu manis. Cepat. Adi bisa sembuh besok. Malam itu angin di luar berhembus lagi. Dingin. Sangat dingin. Bau melati dan kapur barus campur aduk. Joko merinding. Ia belum sadar sepenuhnya bahwa godaan dari mulut manusia kadang lebih tajam dari angin manapun. Malam itu, Adi tiba-tiba terbangun. Matanya lebar. Ia tarik lengan ayahnya. Suaranya kecil. Takut. Ayah, ada orang pakai baju putih berdiri di pojok kamar. Joko membeku di pinggir kasur. Tangan masih di rambut Adi. Anaknya menunjuk pojok kamar yang gelap. Suaranya kecil. Takut. Ayah, ada orang pakai baju putih. Berdiri diam. Lihat ke sini. Joko menoleh pelan. Pojok itu kosong. Hanya bayangan lemari kayu reot dan dinding yang lembab. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di sana dingin. Sangat dingin. Seperti ada angin kecil yang berhembus dari dalam tanah. Adi
Tidak ada apa-apa, Nak, kata Joko lembut. Suaranya berusaha tenang, tapi tenggorokannya kering. Ia usap mata anaknya. Mungkin mimpi ya, tidur lagi. Ayah di sini. Adi menggeleng pelan. Nafasnya masih pendek. Bener, Ayah. Orangnya pakai serban putih. Bau bunga melati. Sama seperti baju ayah kemarin. Joko merinding. Bau melati. Kapur barus. Ia ingat Kiai Haji Abdullah. Tapi ia diam. Tidak boleh cerita. Aturan pertama, jangan sebut nama. Bu Siti masuk dari dapur. Ia dengar suara Adi. Kenapa, Mas? Adi nangis lagi. Joko geleng kepala. Tidur ngigau, Sit. Biasa. Kamu istirahat aja. Tapi Bu Siti duduk di sebelah. Matanya lelah. Tapi ada api kecil di sana. Mas, tetangga tadi bilang apa? Pak Slamet dan Bang Udin. Mereka bilang kamu bisa usaha besar. Kalau ada jalan cepat, ceritain dong. Demi Adi. Operasinya sudah mendesak. Dokter telepon tadi sore. Besok lusa harus bayar muka. Joko menunduk. Tangan memegang tasbih di saku. Hangat. Tapi sekarang seperti ada getar kecil. Peringatan. Saya tidak tahu, Sid. Jawabnya pelan. Cuma jual genteng. Peluang halal. Bu Siti pegang tangan suaminya. Genggam erat. Mas, aku lihat kamu berubah. Duit mengalir tiba-tiba. Tapi kamu diam saja. Kalau ada orang yang bantu, cerita ke aku dong. Aku istri. Kita bagi beban. Jangan simpan sendiri. Fitnah apa sih? Kita kan tidak curang. Kata-kata itu menusuk. Joko bayang Adi di rumah sakit. Selang oksigen. Wajah pucat. Operasi besok. 200 juta. Kalau pakai cara Bang Udin, mungkin cukup. Tidak perlu nunggu genteng satu persatu. Ia bisa cerita sedikit. Tidak sebut nama kiai. Cuma bilang ada kiai tua di gudang. Doa saja. Tidak langgar kan? Ia buka mulut. Hampir bicara. Tapi saat itu, suara hujan di luar mendadak hilang. Kosong. Tidak ada deru air. Tidak ada angin. Hanya sunyi. Total. Seperti telinga Joko ditutup rapat. Ia menoleh ke jendela. Hujan masih turun. Lihat air jatuh di genteng. Tapi telinganya kosong. Tap, tap, tap. Suara langkah kecil. Pelan. Dari pojok kamar. Tapi tidak ada kaki. Hanya suara. Tap, tap, tap. Mendekat ke kasur Adi. Joko menelan ludah. Keras. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Bau kapur baru sok kuat, tajam, membuat hidungnya perih. Bau melati ikut. Tapi kali ini seperti peringatan. Bukan wangi. Tapi berat. Bu Siti tidak sadar. Mas, kamu gemetar. Cerita dong. Biar kita bisa bantu lebih banyak. Bang Udin bilang besok pagi dia tunggu di warung. Kita buka usaha bareng. Adi bisa operasi cepat. Joko berdiri. Kakinya goyah. Ia jalan ke pojok kamar. Tangan direntang. Kosong. Tapi suara langkah itu tap, tap, tap. Sekarang di belakangnya. Mengikuti. Sid, aku capek, katanya. Suara serak. Besok saya pikir lagi. Ia keluar kamar, duduk di teras. Hujan masih deras. Tapi di telinganya masih sunyi. Hanya tap, tap, tap yang mengikuti. Pelan. Terus. Seperti pengingat. Joko pegang kepala. Jangse di dada. Satu sisi Adi. Operasi. Cepat. Selamat.
Sisi lain, janji ke Kiai, jangan sebut nama. Jangan sombong, jangan fitnah. Kalau langgar, apa yang terjadi? Ia bayang uang berlipat, tapi bayang juga angin dingin yang lebih parah. Bau kapur barus yang tidak hilang. Adi yang tiba-tiba lihat orang baju putih. Mas Joko, jangan, bisiknya sendiri. Kamu janji. Tapi mulut fitnah Pak Slamet dan Bang Udin seperti racun. Lambat, menetes setiap hari. Bu Siti juga, istri yang biasa diam. Sekarang sui, karena cinta, karena takut kehilangan Adi. Malam semakin larut, Joko sholat tahajud. Doanya panjang, air mata jatuh ke sajadah. Ya Allah, berikan kekuatan. Jangan biarkan saya tergoda. Tapi saat ia bangun dari sujud, uang di dompet yang ia letak di meja terasa lebih tebal. Ia buka pelan. Tadi sore hanya 300.000. Sekarang 600.000. 2 kali lipat. Joko terpana. Tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan berkah lagi. Besok pagi, uang di dompet Joko mendadak berlipat ganda. Tapi ia tahu, itu bukan berkah lagi. Pagi itu hujan reda, tapi langit masih kelabu. Joko berdiri di depan rumah sakit kecil pinggiran Semarang. Tangan memegang amplop tipis berisi uang dari penjualan genteng. Cuma 700.000. Dokter sudah menunggu di ruangannya. Bu Siti di samping, wajah pucat. Adi di dalam, napasnya semakin pendek. Mas, ini belum cukup, kata Bu Siti pelan. Suaranya gemetar. Dokter bilang harus bayar muka operasi hari ini. Kalau tidak, besok Adi dipindah ke ruang biasa. Tidak ada alat lagi. Joko menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia ingat uang di dompet yang tiba-tiba berlipat semalam. Tapi ia tahu, itu bukan rezeki halal murni lagi. Ia diam saja, tidak cerita. Pintu ruangan terbuka. Dokter keluar, wajahnya serius. Pak Joko, kalau hari ini tidak ada uang muka, kami terpaksa tunda operasi. Kondisi Adi sudah kritis. Napasnya hampir tidak kuat. Joko merasa dunia berputar pelan. Lututnya lemas. Ia pegang dinding. Dingin. Sangat dingin. Tapi bukan karena AC rumah sakit. Dingin dari dalam dada. Saat itu Bang Udin muncul di koridor. Ia datang dengan Pak Slamet. Senyum lebar. Seperti sudah rencanakan. Mas Joko, kami dengar dari tetangga. Adi lagi parah ya? Dengar dong, saya bawa kabar bagus. Bang Udin tarik Joko ke pojok. Suaranya rendah. Ada investor besar. Mau beli genteng borongan dari gudang tua itu. Tapi syaratnya, kamu harus pakai kekuatan yang kamu punya. Mereka tahu, kamu bisa lihat peluang yang orang lain tidak lihat. Kalau deal ini jalan, duitnya langsung 200 juta. Operasi Adi lunas, rumah baru, semua beres. Pak Slamet tambah cepat. Iya mas, jangan diam saja. Kami sudah siap bantu. Cuma cerita sedikit. Siapa yang kasih ilmu itu? Kiai siapa? Kita bagi, tidak ada fitnah. Kita kan teman. Nama itu, Kiai Haji Abdullah. Hampir keluar dari mulut Joko. Ia buka bibir. Itu dari seorang kiai tua di... Tapi saat itu suara di telinganya hilang total lagi. Kosong. Tidak ada suara langkah dokter. Tidak ada napas Adi dari dalam ruangan. Hanya sunyi. Mati. Joko menutup mulut. Cepat. Angin dingin menusuk tulang datang tiba-tiba. Dari mana? Koridor rumah sakit tertutup. Tapi angin itu seperti dari sumur tua. Dingin.
menusuk sampai ke sumsum. Bau melati sok kuat, bukan wangi biasa. Ngop, membuat kepala pusing. Kapur barus ikut, tajam, seperti masuk ke hidung sampai ke otak. Joko mundur selangkah, tangan memegang tasbih di saku. Panas, sangat panas, seperti membakar kulit. "Mas, kamu kenapa?" tanya Bu Siti. Ia pegang lengan suaminya. Tapi Joko tidak dengar. Telinganya masih kosong. Hanya tap, tap, tap. Suara langkah kecil. Tapi kali ini keras. Cepat. Mengelilingi dia. Dari segala arah. Bang Udin mendekat lagi. "Cerita dong, Mas." "Demi Adi, investor nunggu di gudang sekarang. Kalau kamu sebut nama Kiai itu, deal langsung jalan. Kita semua untung." Joko merasa dada mau meledak. Giangse. Adi di dalam. Napas pendek. Operasi. Hidup anaknya. Satu sisi. Sisi lain, janji. Aturan. Kalau sebut nama, rezeki berhenti. Angin lebih dingin. Mungkin Adi, ia bayang anaknya tadi malam. Lihat orang baju putih. Ia bayang Kiai Haji Abdullah. Senyum tenang. Tasbih berputar. "Jangan pernah sebut nama aku." Joko menutup mata. Air mata jatuh. "Tidak," bisiknya pelan. Suaranya hampir tidak keluar. "Saya tidak bisa cerita. Saya janji." Saat itu, seluruh dunia seperti bergetar. Bukan gempa. Tidak ada suara. Tapi Joko rasakan. Gudang tua di kejauhan, meski ia di rumah sakit. Ia rasakan dinding bata retak-retak. Genteng pecah bergetar. Sumur tua beriak air meski sudah kering. Semua dalam sunyi total. Seperti seluruh bangunan itu menahan napas. Marah. Tapi bukan marah jahat. Marah kasih sayang. Tough love. Bau melati semakin ngop. Membuat Joko hampir muntah. Kapur baru seperti asap tebal. Matanya perih. Bu Siti menangis. "Mas, tolong. Demi anak kita." Pak Slamet dan Bang Udin saling pandang. Bingung. Tapi mereka terus desak. "Mas, jangan egois. Kita bisa bantu. Cerita saja nama Kiai itu." Joko berdiri tegak. Kakinya gemetar. Tapi ia geleng kepala. Keras. "Tidak. Saya pilih diam. Saya pilih kerja keras sendiri. Rezeki halal pelan-pelan. Saya tidak mau langgar batas." Ia pegang amplop uang tipis itu. Serahkan ke Bu Siti. "Bayar obat dulu, Sid. Besok saya bongkar genteng lebih banyak. Dengan tangan saya sendiri." Bang Udin tertawa sinis. "Bodoh, anakmu bisa mati besok." Tapi Joko tidak jawab. Ia masuk ke ruangan Adi. Duduk di pinggir kasur. Pegang tangan kecil anaknya. Hangat. Tipis. "Ayah di sini, Nak. Ayah tidak akan pakai jalan pintas lagi." Saat itu angin dingin hilang pelan. Bau melati reda. Tapi masih ada. Tipis. Seperti pengawasan. Bukan hukuman. Peringatan terakhir. Joko menunduk. Air mata jatuh ke tangan Adi. Maafkan ayah yang hampir hianati janji. Ia memilih diam. Tapi pilihan itu membuat segalanya berubah selamanya. Joko berdiri di koridor rumah sakit. Tangan masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena godaan. Ia sudah memilih. Diam. Tidak sebut nama Kiai. Tidak pakai jalan pintas. Ia tarik napas dalam. Udara rumah sakit terasa dingin biasa.
Tidak ada angin menusuk tulang lagi. Bau melati sudah hilang. Hanya bau obat dan lantai yang baru disapu. "Mas, kamu yakin?" tanya Bu Siti pelan. Matanya masih basah. Bang Udin bilang investor itu bisa bantu langsung. Adi, napasnya semakin lemah. Joko pegang bahu istrinya, genggam lembut. "Sit, saya yakin. Kita kerja keras saja, dengan tangan kita sendiri. Rezeki halal yang pelan, tapi pasti." Ia keluar rumah sakit. Langkahnya mantap, meski kakinya pegal. Ia kembali ke gudang tua dekat sungai, sendirian. Tidak ada Pak Slamet, tidak ada Bang Udin, hanya tumpukan genteng yang masih tersisa. Ia bongkar satu persatu. Tangan kasarnya penuh debu, punggungnya basah keringat. Setiap genteng yang ia angkat terasa berat, benar-benar berat. Bukan ringan seperti dulu. Tap, tap, tap. Tidak ada suara langkah lagi. Hanya suara hujan yang mulai turun pelan. Deru air biasa. Joko dengar jelas. Ia angkat kepala. Senyum tipis. "Alhamdulillah," bisiknya. "Saya dengar lagi." Siang itu ia jual genteng ke Pak Burhan. Harga biasa, tidak berlipat. Tapi jujur, 200.000. Cukup untuk bayar obat Adi 3 hari. Pulang ke rumah, ia duduk di teras. Bu Siti masak nasi dengan sayur kangkung. Sederhana, tapi hangat. "Mas, tetangga tanya lagi," kata Bu Siti sambil sajikan makan. "Pak Slamet bilang kamu bodoh tolak deal besar." Joko kunyah pelan. "Biarkan mereka bilang, Sid. Saya sudah pilih, tidak mau langgar batas." Malam itu Joko sholat Isya panjang. Doanya sederhana. "Ya Allah, berikan rezeki yang halal, meski lambat, asal Adi selamat." Besok paginya, ia pinjam uang dari tetangga sebelah yang baik, Bu Ani, janda penjual gorengan. Bu, pinjam 10 juta dulu ya, untuk operasi Adi. Saya bayar cicil dari jual genteng. Bu Ani tersenyum. "Ambil saja, Mas Joko. Saya tahu kamu orang baik. Tidak pernah fitnah orang." Uang itu ia bawa ke rumah sakit. Tambah dengan hasil jual genteng 3 hari berturut-turut. Pelan, tapi terkumpul. Dokter mengangguk. "Kita operasikan besok pagi, Pak. Kondisi Adi stabil berkat obat." Operasi berjalan. 5 jam lamanya. Joko duduk di luar ruang operasi. Tangan memegang tasbih. Hangat tipis. Bukan panas seperti dulu. Hanya pengingat lembut. Bu Siti di samping. Mereka diam. Berdoa dalam hati. Sore harinya dokter keluar. Senyum lelah. "Alhamdulillah. Operasi sukses. Adi akan baik-baik saja." Joko menangis. Bukan tangis putus asa, tangis syukur. Ia peluk Bu Siti erat. "Kita berhasil, Sid, dengan cara kita sendiri." 1 tahun berlalu. Sekarang Joko duduk di pinggir sungai kecil yang dulu banjir. Hujan deras lagi. Tapi ia tidak basah kuyup. Ia bawa payung sederhana. Di sampingnya Adi bermain batu kecil. Anaknya sudah sehat, berlari kecil, napasnya teratur, wajahnya merah segar. "Ayah, dengar hujan ya?" kata Adi sambil tertawa. "Deras sekali." Joko mengangguk. Ia dengar suara hujan. Jelas, deru air jatuh di daun. Suara sungai mengalir. Tidak ada sunyi aneh. Tidak ada tap, tap, tap. Hanya kehidupan biasa. Bau tanah basah. Tidak ada melati. Tidak ada kapur barus. Hanya angin malam yang sejuk. Ia pegang tasbih di saku. Masih ada, tapi sudah dingin. Seperti barang biasa. Pengingat saja. "Adi,
Ayah dulu pernah hampir kehilangan kamu, kata Joko pelan. Tapi ayah belajar. Rezeki yang paling besar itu bukan yang cepat, tapi yang kita usaha sendiri, dengan jujur. Adi mengangguk. Tidak paham semua, tapi ia peluk ayahnya. Ayah hebat! Joko tersenyum. Ia pandang ke gudang tua di kejauhan. Gelap, tapi tidak menakutkan. Ia tahu, Kiai Haji Abdullah tidak muncul lagi. Tidak perlu, karena Joko sudah belajar batas itu rahmat. Di kejauhan, Pak Slamet dan Bang Udin masih bisik-bisik di warung kopi. Fitnah mereka terus berjalan. Tapi Joko tidak dengar. Ia tidak peduli. Hidupnya sekarang sederhana. Jual genteng, bantu pabrik, hutang lunas pelan-pelan. Rumah kecil tetap reyot, tapi penuh syukur. Narator malam ini duduk di studio radio kecil. Suaranya teram, pelan, seperti sedang cerita ke sahabat di tengah malam sunyi. Dan begitulah Mas Joko belajar. Long Tham adalah setan paling nyata. Ia bukan muncul dengan wujud mengerikan, ia datang lewat mulut tetangga, lewat cinta istri, lewat ketakutan kehilangan anak. Tapi batas yang diberikan Kiai itu adalah rahmat. Kalau tidak ada batas, manusia akan hancur oleh keinginannya sendiri. Ia berhenti sejenak, dengar hujan di luar jendela studio. Pernah nggak kamu bayangin, kalau suatu malam kamu duduk di pinggir sungai yang banjir, dan tiba-tiba sadar suara hujan yang tadinya hilang, sekarang kembali lagi. Jelas, nyata. Itu bukan akhir cerita. Itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Hidup dengan syukur, dengan usaha, tanpa tergoda fitnah. Suara narator semakin pelan, hampir berbisik. Jadi malam ini, kalau angin dingin menyentuh tengkukmu, atau bau melati tiba-tiba muncul, tanyalah pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih menjaga batas itu? Atau sudah mulai melanggar? Di luar, hujan terus turun. Tapi di hati Joko, semuanya tenang. Alhamdulillah.